Tidak menunggu lama bagi keluarga Dirgantara, kini dokter dan perawat sudah keluar dari dalam ruangan ICU. Bagaimana dok? Tanya Richard ketakutan. Tidak ada yang ditakuti. Ini mukjizat Tuhanlah yang terjadi. Dan selamat untuk keluarga Nona Ariel, sekarang sudah lewat dari masa kritis dan sekitar 1 jam lagi dia akan sadar. Kata dokter itu tersenyum dan pergi. Namun sebelum dia pergi dia mengucek-ucek kepala Ricky. Apa yang terjadi Pah? Kata Ricky. Mama kamu sudah sembuh sayang. Kata Richard. Kalau begitu mari kita masuk. Ricky ingin melihat Mama. Kata Ricky. Tunggu sebentar lagi sayang. Mama kamu masih tidur dan 1 jam lagi Mama kamu akan bangun. Kata Richard. 1 jam kemudian kini Ariel sudah sadar, namun karena sudah malam, Edward pulang membawa wheelchair. Jadi Ricky dan Richard yang tinggal di rumah sakit. Kedua pria itu masuk ke dalam ruangan. Ricky berlari ke pelukan Ariel. Mama, kata Ricky menangis memeluk Ariel. Sayang, maafin Mama nak. Mama membuatmu takut ya, kata Ariel menangis memeluk Ricky juga. Pelukan Ricky begitu kuat membuat Ariel merasa kesakitan di bagian perutnya. Aduh sayang, perut Mama sakit, kata Ariel. Sontak Ricky takut dan langsung melepaskan pelukannya mundur ke belakang. Maafkan Ricky mah. Ricky benar-benar tidak sengaja, kata Ricky. Ariel tersenyum ke arah Ricky. Hehehe, tidak apa-apa kok sayang. Sini peluk Mamah nak, kata Ariel. Tapi bagaimana jika Ricky menyakiti Mamah lagi? Kata Ricky. Hehehe, pelukannya pelan kan bisa sayang. Mamah masih kangen soalnya, kata Ariel. Ricky kembali memeluk Ariel namun tidak sekuat yang tadi. Ariel menyadari sesuatu bahwa ada yang berubah dengan Ricky. Ariel melepaskan pelukannya. Kenapa mah? Apa Ricky menyakiti Mamah lagi? Kata Ricky bertanya dan sudah takut. Ya Tuhan, Ricky kamu bisa jalan nak, kata Ariel menangis menutup mulutnya dan memandangi tubuh Ricky. Iya mah, Ricky sudah sembuh mah, Ricky sudah bisa jalan, kata Ricky tersenyum ke arah Ariel dan sambil melompat-lompat. Sudah berapa lama aku di sini? Tanya Ariel kepada Richard. 3 bulan, kata Richard memandang Ariel dengan wajah yang sendu. Ya ampun sayang, maafin Mama, kata Ariel memeluk Ricky kembali. Kenapa Mama pergi begitu lama? Padahal Ricky izinkan Mama pergi hanya seminggu saja. Tapi Mama malah pergi begitu sangat lama, kata Ricky menangis. Mama tahu Ricky sangat takut mah. Ricky takut jika Ricky tidak bisa peluk Mama lagi. Jangan pergi lagi mah. Ricky tidak mau Mama pergi lagi, kata Ricky. Iya sayang iya. Mama janji. Mama tidak akan pernah pergi lagi, kata Ariel. Tapi sayang kenapa kamu kurusan? Kata Ariel lagi. Ini gara-gara Mama. Mama tidak pernah memasak makanan lagi untuk Ricky. Ricky hanya ingin makan masakan Mama, kata Ricky. Baiklah sayang. Mama janji. Setelah Mama keluar dari rumah sakit ini Mama akan masak untuk kesayangan Mama, kata Ariel tersenyum. Namun Richard hanya terdiam menyaksikan Ariel dan Ricky. Entah sudah beberapa kali dia meneteskan air matanya karena dia merasa bahagia bisa bertemu lagi dengan Ariel. Malam ini karena masih rasa kangen, Ariel meminta Ricky tidur bersamanya di ranjang yang sama. Akibat kurang tidur selama 3 bulan ini Ricky sudah sangat cepat bergabung dengan mimpinya dan sambil memeluk tangan Ariel. Dia tidak berani memeluk badan Ariel. Ariel tidak henti-hentinya menciumi wajah Ricky. Saat dia memandangi wajah Ricky kemudian dia mengingat pembicaraannya dengan ibunya. Apakah benar dia anakku? Batin Ariel. Richard datang menghampiri Ariel. Dan tiba-tiba memegang tangan Ariel. Ariel maafkan aku, kata Richard menangis. Kenapa kamu meminta maaf? Kata Ariel tersenyum dan membiarkan Richard memegang tangannya. Selama ini aku sudah menyakitimu. Sungguh aku menyesal Ariel, kata Richard. Sudahlah, aku tidak pernah menyalahkanmu atas itu, kata Ariel. Sudah berapa lama Ricky sembuh? Kata Ariel lagi. Ricky sembuh masih baru hari ini, kata Richard. Dengan tiba-tiba, tanya Ariel. Iya, dia sangat ketakutan kehilanganmu pada saat dokter mengatakan bahwa kamu sudah pergi, kata Richard yang mulai menangis. Kasihan sekali anakku. Pasti dia sangat takut dan terpukul, kata Ariel menangis dan kembali memandang Ricky. Setelah kamu tahu Ricky merasa terpukul kehilanganmu, lalu apa kamu berniat untuk meninggalkannya lagi? Kata Richard. Walaupun kita bercerai nantinya aku tidak akan pernah meninggalkannya lagi.
Aku akan mengajaknya tinggal denganku. Bagaimanapun dia anakku juga, kata Ariel. Apakah kamu begitu menginginkan perceraian itu? Kata Richard. Lalu bagaimana lagi? Bukankah itu perjanjian kita sebelum pernikahan dilakukan? Kata Ariel. Mari kita pertahankan pernikahan kita ini, kata Richard. Apa? Tapi bagaimana dengan Amira dan ayahmu? Kata Ariel. Papa dan Amira sudah tahu tentang pernikahan kita. Papa menyetujui pernikahan kita, kata Richard. Lalu apa ayah kamu baik-baik saja? Kata Ariel. Papa baik-baik saja. Apa kamu menyetujui permintaanku? Kata Richard. Ariel terdiam dan masih berpikir. Ariel, mari kita pertahankan pernikahan kita. Ini demi Ricky anak kita. Kata Richard meyakinkan Ariel. Apa? Jadi kamu juga sudah tahu bahwa Ricky adalah anakku? Kata Ariel. Richard menganggukkan kepalanya. Lalu kamu tahu dari mana bahwa Ricky adalah anakmu juga? Kata Richard. Ibu memberitahuku pada saat aku koma. Lalu kamu? Sejak kapan kamu tahu bahwa Ricky adalah anakku? Kata Ariel. Pada saat Revan melamarmu waktu itu, kata Richard. Apa, kamu sudah lama mengetahuinya? Tetapi kenapa kamu tidak memberitahuku soal itu? Kata Ariel. Maafkan aku Ariel. Aku tidak ingin merusak hubunganmu dengan Revan. Bukankah kamu selama ini menganggap Revan adalah saudaramu? Kata Richard. Apa hubungannya dengan Revan? Kata Ariel. Karena Revanlah di balik semua kejadian itu, kata Richard. Richard, aku tahu hubunganmu dengan Revan tidaklah baik. Tapi tolong kamu jangan main fitnah Revan. Revan orang yang baik. Dia tidak mungkin melakukan itu padaku, kata Ariel. Ariel, sebenarnya Revan tidak sengaja melakukan ini padamu. Tetapi dia sengaja untuk melakukan ini padaku karena sasaran dia adalah aku, kata Richard. Richard berhenti menyalahkan Revan, kata Ariel yang mulai emosi. Apa kamu tidak ingat perkataannya padamu saat dia melamarmu dulu? Apa kamu tidak curiga sedikit pun kepadanya? Mustahilkan dia tahu semuanya tentang anakmu. Kata Richard. Kamu hanya mengaitkan kejadian itu dengan perasaan bencimu, kata Ariel. Dulunya kamu bekerja di Hotel Asteris Moon dan Star Asteris itu adalah hari pertama dan terakhir kamu bekerja. Pada saat itu ibu tiri kamu menjebakmu lewat orang lain. Tanpa kau sadari seseorang menaruh obat di minumanmu. Orang tersebut menyuruhmu untuk menemui tamu di lantai 5 kamar nomor 21 tetapi akibat pengaruh obat, kamu tidak menyadari bahwa kamu memasuki kamar nomor 12. Dan sebelum kejadian itu aku bersahabat dengan Revan namun aku tidak menduga persahabatan kami berubah menjadi permusuhan seperti sekarang. Aku memenangkan sebuah tender yang lumayan besar. Akibat keberhasilan yang aku raih membuat saham kami meningkat dan aku dipilih para investor untuk ketua pemimpin pemegang saham se-Asia. Ternyata Revan tidak menerima kemenanganku. Diam-diam di belakangku tanpa ku sadari ternyata dia menjebakku lewat seorang wanita. Revan memperkenalkanku dengan seorang artis yang terkenal yaitu Veron. Tanpa curiga sedikit pun aku kepada mereka berdua. Aku jatuh cinta kepada Veron dan menjalin hubungan selama setahun lebih lamanya. Karena posisiku pada saat itu adalah pengusaha terhebat. Seluruh media mengetahui tentang hubungan kami. Petik 2. Aku berniat untuk melakukan pernikahan dengan Veron saat itu. Namun Veron memintaku untuk melakukan foto prewedding di Indonesia. Tanpa curiga sedikit pun aku menuruti keinginannya. Namun pada hari itu juga, tanpa ku sadari Veron dan Revan memasukkan sesuatu ke dalam minumanku. Tanpa terduga kamulah yang datang menemuiku pada malam itu. Setelah kejadian, aku mencoba mencarimu. Namun kamu sudah pergi. Aku mencoba melihat CCTV tapi Revan dan Veron sudah menghapus rekaman CCTV itu terlebih dahulu. Setelah 1 minggu kemudian, Veron datang menemuiku dan menangis mengatakan aku telah memperkosanya. Aku berjanji untuk menikahinya dalam minggu itu juga. Namun diam-diam dia sudah menjebakku lagi dengan merekam pembicaraan kami. Setelah itu tiba-tiba Veron mengadakan konversi pers. Akibat pengakuan Veron kepada media dan rekaman pengakuanku yang menjadi bukti Veron untuk menjatuhkanku, membuat para investor menarik saham mereka. Dan pada saat itu juga aku mengalami kerugian yang sangat besar dan papa mengalami serangan jantung. Akibat kerugian itu akhirnya aku bangkrut. Namun setelah aku bangkrut, Veron dan Revan mengakui perbuatan mereka berdua. Dan bukan dia wanita itu.
Awalnya mereka ingin menjebakku dengan perempuan penghibur. Tapi perempuan itu mengalami kecelakaan pada saat ingin ke hotel. Revan memesan kembali wanita yang lain. Namun wanita itu sampai di hotel tetapi kamu sudah terlanjur masuk lebih dulu. Aku berpikir setelah kehancuranku Revan sudah tidak menggangguku lagi. Dan ternyata dia menyuruh anak buahnya untuk mengikutimu. Setelah kamu melahirkan Ricky, anak buah Revan menukar Ricky dengan bayi yang sudah meninggal tanpa diketahui oleh keluargamu. Revan memindahkan semua para perawat dan dokter yang berhubungan dengan persalinanmu. Anak buah Revan memberikan Ricky kepada kami berharap aku semakin hancur. Namun kehadiran Ricky membuatku bangun dari keterpurukan itu. Aku dan Edward kembali memulai berbisnis dari dasar hingga kami bisa sampai di posisi seperti sekarang ini. Awalnya Revan tidak mengetahui bahwa wanita itu adalah kamu. Berulang kali Revan mengajakmu menikah. Namun karena kamu selalu menolak Revan, membuat Revan penasaran alasan di balik penolakanmu itu. Dan setelah aku tahu semuanya, aku takut memberitahukan kebenaran ini padamu. Bagaimanapun juga Revan pernah menjadi sahabatku dan kamu menganggap Revan adalah saudaramu. Akibat itu aku mengurungkan niatku untuk memberitahumu, kata Richard. Kemudian Ariel mengingat Revan pernah mengatakan bahwa Richard pernah dia hancurkan dan mengirim beberapa foto kehancuran Richard. Namun Revan mengetahui pernikahan Ariel dan Revan mengancam Ariel untuk menghancurkan Richard kembali. Kak Revan benar-benar keterlaluan, kata Ariel menangis. Sudahlah. Sekarang itu tidak penting lagi, kata Richard. Tapi bagaimana jika dia kembali menghancurkanmu lagi? Mungkin saja dia tidak menerima pernikahan kita ini, kata Ariel. Soal itu kamu tenang saja. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Dan sekarang mari kita besarkan Ricky bersama-sama, kata Richard. Apa Ricky sudah tahu bahwa aku ini adalah ibu kandungnya? Kata Ariel. Ricky mengetahuinya baru tadi pagi, kata Richard. Apakah dia bisa menerimaku? Kata Ariel. Kamu bisa lihat kan? Bagaimana sikap dia terhadapmu apa ada yang berubah? Kata Richard. Ariel menggelengkan kepalanya sambil mencium Ricky kembali. Apa kamu menerima permintaanku ini? Tanya Richard. Ariel menganggukkan kepalanya pertanda setuju. Terima kasih, kata Richard bahagia langsung mencium kening Ariel. Karena merasa bahagia Richard tidak menyadarinya. Sementara Ariel terkejut dengan perbuatan Richard. Ariel memegang keningnya dan setelah itu Richard tersadar. Maaf aku tidak sengaja melakukannya, kata Richard. Memangnya ada yang salah dengan itu? Kita sudah menikah jadi mari kita memperbaiki kesalahan yang selama ini, kata Ariel. Kalau begitu mari kita buat adik untuk Ricky, kata Richard tertawa. Dengan keadaanku seperti ini, perutku masih terluka, kata Ariel tersenyum malu. Hahaha aku hanya bercanda. Bagaimana mungkin aku tega melakukan itu dengan keadaanmu yang seperti itu, kata Richard. Cek, kamu lagi-lagi mengerjaiku. Apa memang tidak bosan iya, kata Ariel kesal. Kalau begitu istirahatlah agar cepat sembuh. Kalau sudah sembuh kan kita bisa melakukannya, kata Richard tersenyum. Ariel tersenyum malu mendengar perkataan Richard. Keesokan harinya mendengar Ariel sudah sadar. Rika dan Erwin berniat menjenguk Ariel hari ini. Namun Hans tidak bisa datang karena dia belum mendapatkan libur. Hans mendapatkan libur panjang hanya 2 minggu dalam 6 bulan. Namun mereka mendapatkan off seminggu sekali. Sebelum ke rumah sakit Rika membeli buah terlebih dahulu dan pada saat yang bersamaan Edward membeli bunga. Rika agak berlari ke arah mobil Erwin dia takut Erwin menunggunya terlalu lama. Namun Rika menabrak Edward dan buah yang dibeli Rika jatuh berceceran sementara bunga yang dibeli Edward jatuh dan rusak. Hei, apa kamu tidak mempunyai mata? Bisa-bisanya kamu menabrakku di jalan yang lebar seperti ini, kata Rika. Maaf Nona. Andalah yang lebih dulu menabrakku, kata Edward. Kamu yang menabrak aku, kata Rika. Baiklah aku minta maaf jika aku tidak sengaja melakukannya, kata Edward mengalah. Tidak bisa. Kamu harus ganti rugi, kata Rika. Baiklah memangnya berapa harga buah-buahanmu itu, kata Edward. Ini buah yang berkualitas dan segar jadi tentunya harganya mahal, kata Rika. Katakan berapa harganya, kata Edward. 150.000, kata Rika. Baiklah. Tapi sebelum itu, Nona juga harus ganti rugi atas bunga saya yang Anda rusak. Dan kita sama-sama ganti rugi, kata Edward.
Katakan berapa harga bungamu itu, kata Rika. Bunga itu masih segar dan impor. Tentunya harganya mahal juga, kata Edward. Katakan berapa harga bungamu, kata Rika. Harga per tangkai bunga itu 35.000 dan bunga itu sebanyak 100 tangkai. Jadi jumlah keseluruhannya 3.500.000. 3.500.000 dikurang 150.000 berarti Anda harus membayarnya 3.350.000 lagi, kata Edward. Apa, kamu ingin menipuku? Kata Rika terkejut. Kenapa saya harus menipu Anda, Nona? Kalau Anda tidak percaya tanyakan saja langsung ke toko bunga itu, kata Edward. Bagaimana mungkin Anda bisa menghabiskan uang sebanyak itu hanya untuk membeli barang seperti itu, kata Rika. Edward bingung dengan sikap Rika. Uang kan uang saya. Lalu kenapa Anda yang sibuk, kata Edward. Memang begini nih kelakuan orang kaya. Sombongnya minta ampun, kata Rika. Ya sudah jika Anda tidak mampu membayarnya tidak apa-apa. Tapi setidaknya Anda minta maaf, kata Edward. Minta maaf. Kamu yang menabrakku, kata Rika. Bukankah Anda yang berlari dan tidak hati-hati? Jadi tidak sengaja Anda menabrak saya, kata Edward. Aku kan tidak sengaja karena aku buru-buru, kata Rika. Ya sudah. Jika tidak sengaja maka meminta maaflah, kata Edward. Aku tidak akan meminta maaf, kata Rika. Kalau begitu silahkan bayar bunga saya yang Anda rusak, kata Edward. Baiklah, kata Rika mengambil dompetnya dari tasnya. Namun Rika hanya memiliki uang cash 350.000 saja. Aku hanya mempunyai uang segini. Nanti sisanya aku bayar, kata Rika memberikan uang itu kepada Edward. Edward tersenyum dan menggaruk kepalanya. Baiklah jika kamu tidak ingin minta maaf. Lupakan saja soal itu. Uangnya Anda pegang saja. Saya tidak kekurangan uang, kata Edward. Dasar orang sombong kata Rika. Kok jadi saya yang sombong? Saya tidak mengerti maksud Anda, kata Edward. Karena merasa kelamaan menunggu, Erwin datang menyusul Rika. Rika kenapa lama sekali? Kata Erwin. Umur Rika dan Erwin berbeda 5 tahun jaraknya. Win syukurlah kamu datang. Apa kamu punya uang cash? Kata Rika. Ada untuk apa Mbak? Kata Erwin. Pinjamkan aku uangmu 3 juta. Kata Rika. Erwin memberikan 3 juta kepada Rika. Ini, aku bayar bungamu. Kata Rika. Erwin yang bekerja sebagai produser dia pasti kenal dengan Edward. Pak Edward. Kata Erwin. Anda mengenal saya, kata Edward. Tentu saja saya mengenal Bapak. Bapak kan pengusaha muda dari keluarga Dirgantara. Saya merasa senang bisa bertemu langsung dengan Bapak, kata Erwin. Apa pekerjaanmu? Tentunya Anda bukan orang biasa. Karena tidak mungkin orang biasa mengenal saya, kata Edward. Saya hanya seorang produser kecil-kecilan Pak, kata Erwin. Baiklah kalau begitu selamat bertemu, kata Edward tersenyum menjulurkan tangannya. Selamat bertemu Pak, kata Erwin dengan bangga bisa bersentuhan secara langsung dengan Edward. Kalau begitu saya permisi dulu, kata Edward pamit dan tidak lupa dengan senyumannya. Setelah Edward pergi, Erwin masih belum percaya bahwa dirinya baru saja bertemu dengan Edward Dirgantara. Ternyata aslinya sangat berbeda dari yang di media, kata Erwin. Memang siapa dia, kata Rika. Dia adalah salah satu pengusaha terbesar di Asia. Bayangkan keluarganya memiliki usaha hampir di seluruh dunia. Walaupun dia orang yang sangat sukses dia tidak sombong. Bahkan dia menyalamku terlebih dahulu. Padahal sangat jarang seorang pengusaha seperti itu, kata Erwin. Sudah cukup aku tidak ingin mendengar tentang dia lagi. Mari kita pergi, kata Rika. Sesampainya mereka di rumah sakit, Erwin tidak terlalu kenal dengan sosok Richard. Karena semenjak kebangkrutan yang menimpanya dulu, Richard sudah tidak pernah menampilkan wajahnya di media dan televisi. Nama asli Richard adalah Richard Wilson Dirgantara. Dan selama 7 tahun ini Richard menggunakan nama Wilson di dunia bisnisnya. Dan tidak terlalu banyak mengetahui bahwa Wilson itu adalah Richard. Sementara Rika mengetahui bahwa Richard adalah suami Ariel. Mereka melihat Richard duduk di sofa dan sambil mengerjakan sesuatu di laptopnya.